Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Nissan X-Trail dengan keluhan karena kompresornya ngempos. Kita cek pakai analyzer atau manifold, dia udah agak bertekanan. Setelah kita bongkar kompresornya, ternyata kompresornya udah aus atau piston-piston yang berada di kompresornya dia udah pada baret. Karena mungkin ya, yang pertama karena telat perawatan. Karena telat perawatan, jadi oli yang berada di kompresor berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada oli. Jadi udah kita bongkar kompresornya, terus kita ganti pakai kompresor yang baru. Tetapi untuk mobil Nissan X-Trail ini kita custom pakai kompresor mobil Livina 18. Jadi yang valve-nya berada di belakang. Kompresor Livina 3 kaki, maksudnya 3 baut lubang, sama kayak mobil Nissan X-Trail ini. Nah, mobil Nissan X-Trail ini tahun pembuatan 2012, 2000 cc. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau mobil Nissan X-Trail ini di evaporator tidak terdapat sensor atau yang sering kita sebut termistor. Jadi termistornya mobil ini nggak ada. Jadi nanti kita custom kompresor pakai Livina sudah, tetapi kita harus merubah termostat. Kita harus tambahan termostat atau termistor buat memutuskan kompresor. Karena kalau kompresor aslinya dia menggunakan valve control, jadi tidak usah menggunakan termistor, otomatis kompresor udah tidak bekerja dengan sendirinya karena terdapat valve control. Oke, jadi yang baru bergabung bisa Anda subscribe biar kami lebih semangat dalam membawakan konten-konten seputar kerusakan AC mobil. Jadi ini kita udah custom menggunakan kompresor Livina, magnet clutch-nya sudah terdapat langsung sama kompresornya satu set, tetapi polinya lebih 1 PK. Oke, nggak masalah, dia masih center. Untuk dinginnya pakai kompresor ini sangat dingin, sama kayak mobil aslinya. Kompresor aslinya maksudnya, dia dinginnya tadi 1 derajat bahkan sampai minus, karena tidak dilengkapi dengan termistor dan otomatis kalau kompresor Livina tidak menggunakan sensor body. Jadi tutorial di video kali ini saya akan membawakan bagaimana caranya kita merubah dari tidak ada termistor menjadi termostat. Nah, tujuannya biar nanti kompresor sama extra fan adalah kipas AC sama kipas radiator. Nanti ketika di AC dia akan menyala bersamaan. Jadi nanti kita pakai termostat biar kompresor sama kipasnya mati. Jadi caranya seperti ini. Kita masuk ke dalam. Jadi nanti kita akan rubah menggunakan termostat. Nah, ini termostat fungsinya buat pemutus kompresor sama extra fan. Jadi kalau dinyalakan AC, kompresor tidak pernah mutus, nyala terus, sama kipas kondensornya nyala terus, otomatis kompresor pasti akan nanti kelamaan akan jebol. Untuk mobil X-Trail ini, karena di evaporator tidak menggunakan sensor termistor, jadi sensor dingin yang ada di ruangan ini langsung berada di sensor kompresor. Jadi kompresor mobil Nissan X-Trail ini sudah dilengkapi dengan sensor apa namanya itu ya, sensor valve. Iya betul. Jadi di kompresor X-Trail ini ada namanya sensor valve, fungsinya buat kalau tekanan sudah mencapai normal atau 200-250, terus dingin ruangan sudah mencapai 5 derajat, maka kompresor akan ngempos dengan sendirinya. Jadi cara inti kompresor kerjanya seperti itu. Jadi kalau tekanannya sudah 200 atau 250, terus suhu ruang kabin mobil ini udah 5 derajat bahkan sampai 4 derajat, secara otomatis kompresor akan kehilangan kompresi dengan sendirinya. Karena di kompresor valve itu ada
switch tersendiri, fungsinya buat ngemposin tekanan. Jadi buat apa ya bahasanya, kompresor jadi tidak bekerja. Jadi di dalam kompresor X-Trail ini sudah dilengkapi valve control. Sama halnya kayak mobil Mercedes-Benz yang kemarin kita bongkar kompresornya. Jadi cara kerjanya sama. Terus cara kita menambahkan termostat bagaimana? Nah, kemarin juga ada yang menanyakan bahwa Nissan X-Trail di mana letak termistornya. Saya jelaskan sekali lagi atau saya jawab. Untuk mobil Nissan X-Trail tahun pembuatan 2012 ini tidak menggunakan termistor, melainkan sudah menggunakan valve control yang berada di kompresor. Nah, jadi kita akan custom menggunakan termostat. Coba Mas. Jadi caranya seperti ini, kita siapkan test pan. Sebelum kita siapkan test pan, otomatis kita akan buka seperti yang berada di video ini. Panel AC-nya kita keluarin seperti ini, jadi biar mudah cara kita mencari arus untuk yang menuju ke kompresor. Jadi caranya seperti ini, saya jelaskan sedikit bagaimana cara kita mencarinya. Kita matikan AC, berada di posisi kosong. Kita nyalakan AC berada di posisi nomor 1. Kita matikan AC, switch AC ini. Kompresor akan mutus. Kita pencet switch AC nya, kompresor akan bekerja. Nah, langkah yang akan kita cari pertama-tama yaitu arus yang masuk ke switch AC ini. Jadi caranya di sini. Nah, kita balik seperti ini. Di sini ada dua soket. Ada soket 1 dan soket 2. Anggaplah kita ini anggap soket 1. Terus yang ini adalah soket yang kedua. Yang soket pertama ini buat soket yang berada di panel ini, buka tutup ventilasi sama AC, terus sama buat kaca atau yang sering dinamakan defogger. Terus yang soket kedua di sini, ini adalah soket blower. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nah ini. Nah ini adalah soket blower ke resistor. Jadi ini soket blower sama resistor. Fungsinya resistor saya sudah pernah jelaskan buat pengaturan kecepatan angin. Nah, jadi kita siapkan test pan seperti ini. Langsung kita masukkan ke plus atau kita cari arus plus dari aki. Kita anggaplah dari korek ini. Kita cabut. Ini kan ada plus, jadi kita masukkan ke yang lubang plus. Ini kita coba. Tuh. Ini adalah ke body atau massa. Terus caranya bagaimana? Kita ke soket yang pertama. Kita soket yang pertama, kita colokin seperti ini. Anggaplah kita belum nemu yang kabel mana yang akan kita putus. Nah, ini kan ada arus. Coba kita matikan AC. Ternyata ketika kita matikan AC, ini lampu masih menyala. Yang kita cari ketika nanti kita tusukkan seperti ini nyala, kita matikan tombol AC, lampu ini akan mati. Itu yang kita cari. Oke, belum, berarti bukan ini. Bukan ini, bukan ini. Coba yang merah. Ini nggak nyala. Coba yang coklat. Ini nggak nyala. Coba yang oranye. Nah, yang oranye kita matikan AC. Dia mati, ini ya. Tuh. Ini kita matikan AC. Lampu mati, kita nyalakan AC, lampu TSP nyala, kita matikan, dia mati. Fix berarti di sini kabel oranye buat arus yang menuju ke kompresor. Nah, ini kabel oranye ini. Jadi nanti kabel oranye ini kita putus, kita kasih termostat. Cara kita mutus kabel oranye, kita tinggal potong saja menjadi dua bagian seperti ini. Nanti kita potong pakai gunting. Kita udah siapkan gunting seperti ini, kita potong. Nanti ujung sama ujung kita sambungkan ke kaki termostat. Jadi seperti itu. Terus kemarin juga ada yang menanyakan, ekor termostat itu diposisikan di bagian mana, Bang? Oke, saya jawab di video ini. Jadi nanti ujung termostat seperti ini atau ekor termostat kita masukkan di rumah evaporator, tepatnya di depan evaporator.
Kalau mobilnya posisi seperti ini berarti di belakang evaporator setelah blower. Jadi hembusan angin ini di depan evaporator biar nanti kehembus sama angin. Nah, terus nanti setelah ini ujung atau ekor termostat kita masukkan ke evaporator atau box evaporator, ini di depan evaporator. Jadi dari blower hembus ke evaporator. Kalau ada filternya berarti dari filter, blower ke evaporator, dari evaporator ini depannya dikasih ujung termostat. Jadi biar ujung termostat ini terhempas angin dingin setelah evaporator, maksudnya seperti itu. Oke, nanti kita langsung potong saja. Kita nanti setelah kasih termostat, kita cek suhu dinginnya seberapa. Tadi sebelum kita potong seperti ini kan kita belum potong, kita belum ganti pakai termostat. Ini kita tadi cek suhu temperatur yang keluar dari kisi-kisi kanan kiri tengah, tadi sudah mencapai 1 derajat, bahkan tadi hampir minus. Di depan juga sampai pipa yang 5/8 dia beku jadi es. Kalau kasusnya seperti itu udah pasti kompresornya berat. Oke, lanjut saja. Nanti setelah kita pemasangan, kita kasih tutorialnya. Setelah itu kita cek hasil suhu setelah kita pakai termostat. Oh ya, nanti bagaimana cara kita mengatur suhu? Kita atur suhu nanti pakai termometer. Kalau sudah 5 derajat atau kita setting di 5 atau 4 derajat, nanti kita akan putar berlawanan arah jarum jam. Cara menyetel termostat, ketika kita putar searah jarum jam berarti dia atau AC-nya semakin dingin. Kebalikannya, ketika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka AC berubah menjadi tidak dingin atau dinginnya berkurang. Otomatis kompresornya sering mutus. Nah, jadi mungkin seperti itu videonya. Nanti kita lanjut ke pemasangannya. Jadi kita akan potong kabel yang warna oranye seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong saja, jangan ragu-ragu. Seperti ini ya. Baca alfabet, Mas. Kita potong saja karena video ini mungkin ya sedikit barbar dalam mengcustom sebuah AC mobil atau memberikan edukasi. Wah, edukasi loh. Ya intinya seperti ini. Saya secara ikhlas, rela, bahasanya apa ya, tulus memberikan tutorial seperti ini. Jadi biar apa? Jadi biar Anda kalau kerusakan AC bisa menganalisa sendiri sebelum nantinya Anda ke bengkel. Nah, jadi kita buat seperti ini 2. Kita langsung pasangkan saja. Nah, bentar dulu Mas, ini kita langsung saja seperti ini. Suaraku kok cempreng teman ya lur. Nah, kita pasang seperti ini. Ujung sama ujungnya intinya seperti inilah. Saya membawakan video ini secara tulus guys, sumpah. Agak barbar ini Mas. Mana ini seperti biasanya. Nah, ini jadi ujung sama ujungnya kita kasih sama kondom ya, intinya kondom soket. Seperti ini kita masukkan dua-duanya seperti ini. Nah, ini nanti kita solder. Setelah kita solder, kita solasi. Oke, kita coba dulu. Ini nanti kita masukkan ke dalam. Jadi cara perakitan termostat seperti ini. Sebelum nanti kita potong ya, tadi kita udah lihat video yang awal. Kita cari dulu plusnya dari mana. Ketika kita matikan AC, lampu yang di tespen akan mati, pasti di situ jalurnya. Nah, jadi seperti itulah. Kalau Anda masih bingung, langsung saja datang ke bengkel kami. Nanti kita perbaiki AC-nya. Nah, kalau mau Anda sendiri di rumah seperti menyontoh seperti di video ini, ya silakan, pasti dijamin 100% bisa. Karena setiap kali saya membawakan video tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi seperti ini. Saya ikhlas membuatkan videonya. Kita berbagi, tidak akan mengurangi tidak akan mengurangi pahala
bahkan kita mendapatkan pahala seperti itu ya Pak ya. Ya. Iya Mas. Nah, kita berbagi ilmu itu pasti nanti akan terbalaskan. Berdendam dong. Nah, dah. Oke, nanti kita solder ya. Biar kenceng. Jangan langsung disolasi, nanti takutnya lepas. Kita solder dulu. Nah, oke, kita masukkan ini ke ujung itu poke evaporator, ujung termostatnya. Kita setting nanti. Sementara sini aja dulu Mas. Iya bisa. Udah Mas, matiin aja Mas. Nanti Matiin. kita lanjut. Setelah kita rapihkan, ini udah jadi seperti ini, kita rapihkan, nanti kita video hasilnya dan efeknya setelah kita pasang pakai termostat. Nanti pakai termometer seperti ini. Nanti kalau si suhu dinginnya sudah mencapai 5 derajat, nanti kita akan putuskan kompresor sama extrafannya. Oke, langsung kita ke Cekitrot. pemasangan. Kita perapian, oke. Jadi setelah kita pasang termostat, kita setting di 4,6 derajat, wis otomatis kompresor sama extravan mutus. Jadi letak termostatnya berada di sebelah kanan. Tuh, bisa dilihat. Ini termostat dan di sini ujung atau ekor termostatnya kita masukkan di sebelah kanan. Aduh, kenyang turunan. Nah, setelah 4,6 kompresor akan mutus. Nanti 5,2 atau 5 derajat kompresor akan on atau bekerja kembali. Jadi cara kerja termostat seperti itu. Nah, udah jelaskan ya, ini 49, nanti 5 derajat otomatis kompresor akan bekerja kembali. Udah dipastikan, ini kan udah 5 derajat, nanti akan bekerja ya kembali. Dipastikan kompresor akan awet. Kalau setelah 4 derajat atau 5 derajat mutus, nanti 6 derajat akan bekerja lagi. Cukup sekian video kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya buka YouTube, saya akan balas satu persatu di channel AC Kebumen. Karena saya jarang buka YouTube juga, jadi mohon maaf kalau yang udah komen tapi belum saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin satu profesi.